Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini tentang sebuah pertanyaan, apa yang salah dengan kekayaan? Kita akan membaca Injil Lukas 6 ayat yang ke-24. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Ayat ini adalah bagian dari ucapan-ucapan Yesus tentang celakalah atau terkutuklah dalam beberapa hal tentunya. Nah, kalau kita baca sekilas dari ayat ini, sepertinya Yesus menentang kekayaan. Namun di sini sesungguhnya Yesus sedang berbicara mengenai mereka yang memusatkan kehidupannya, tujuannya, kebahagiaannya, atau sasaran-sasaran yang hendak mereka capai pada hal-hal material atau pada usaha menghimpun kekayaan yang banyak. Pandangan umum orang Yahudi pada zaman Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru ialah bahwa menjadi kaya adalah tanda anugerah khusus dari Allah, dan menjadi miskin menjadi tanda ketidaksetiaan seseorang, bahkan dianggap sebagai sebuah kutukan. Amsal 10 ayat 15 mengatakan harta benda adalah kekuatan bagi orang kaya, kemiskinan adalah kehancuran orang miskin. Pemahaman ini seringkali timbul dalam gereja Tuhan bagi orang-orang percaya sampai pada masa kini. Namun pemahaman tersebut ditentang dengan keras oleh Kristus. Alkitab justru memperingatkan agar kita tidak menggantungkan harapan kepada uang atau kekayaan, karena uang dan kekayaan adalah sesuatu yang tidak pasti dan tidak bertahan lama, bahkan cenderung membawa orang kepada dosa. Karena ada ayat yang mengatakan akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Krisis, bencana, pencurian, perampokan, kebakaran, dan sebagainya dapat dengan mudah melenyapkan uang dan kekayaan secara tidak terduga dan sekejap. Dan juga dengan banyak kekayaan, orang sangat mudah tergoda untuk melakukan banyak hal yang justru bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan atau dosa. Amsal 23 ayat 4 dan 5 mengatakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu itu. Kalau engkau mengamati-amatinya, lenyaplah ia atau kekayaan itu, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Namun sekarang ini banyak orang yang sampai mengorbankan perkara-perkara rohani yang bernilai kekal demi mengejar harta kekayaan yang sifatnya hanya sementara. Jadi apa yang salah dengan kekayaan? Atau apakah kita tidak boleh kaya? Jawabannya adalah yang pertama, tidak ada yang salah dengan kekayaan, dan Alkitab tidak melarang orang menjadi kaya. Tetapi di bagian akhir dari ayat yang kita baca di awal tadi, kita baca ulang ya. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Jadi yang salah adalah ketika orang menjadi kekayaan sebagai sumber penghiburannya, sumber sukacita dan kebahagiaannya, bahkan sumber segala-galanya. Dengan kata lain, menjadikan kekayaan sebagai berhala, sebagai pengganti Tuhan yang adalah sumber segalanya yang sejati. Yang kedua, keinginan menjadi kaya itulah yang salah, karena akan membuat seseorang menggunakan atau menghalalkan segala cara. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena itu di Amsal yang kita baca tadi dikatakan, tinggalkanlah niatmu. Amsal 23 tadi ayat yang kelima mengatakan, ayat 4 dan 5 tadi mengatakan, tinggalkan niatmu untuk menjadi kaya. Ya, karena kekayaan itu bisa tiba-tiba terbang, bisa tiba-tiba hilang, tak berbekas. Lalu kita melihat di dalam Injil Lukas 12 ayat yang kelima, Yesus berkata lagi, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Mengandalkan harta kekayaan adalah satu kebodohan yang membinasakan, karena semuanya itu tidak bisa menyelamatkan jiwa seseorang. Yeremia 17 ayat yang kelima mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan.
Tuhan. Sebaliknya di ayat yang ke-7 dari Yeremia 17 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Percayalah, berkat Tuhan itu tidak mengenal musim dan situasi, tetapi ditentukan oleh sikap hati kita terhadap harta atau kekayaan. Dan apa yang Tuhan inginkan dari harta kita? Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, karena semua harta dan apapun yang kita miliki adalah dari Tuhan. Roma 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat apa yang kami miliki saat ini. Tuhan, baik itu berupa materi, berupa kekuatan, kesehatan, semuanya Tuhan kami percayai adalah anugerah Tuhan. Dan tolong kami untuk tidak menyalahgunakan anugerah Tuhan, terutama dengan harta atau materi, supaya Tuhan kami bisa tetap memuliakan Tuhan di dalam segala hal. Di tengah kami tidak punya harta atau tidak punya kekayaan yang banyak pun, kami bisa memuliakan Tuhan karena kami mempercayai sumber segala berkat kami adalah dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.